Inilah alasan pelatih Malaysia tantang timnas Garuda, usai menjuarai Piala AFF U19 2022. Jangan lupa, bantu subscribe dan like channel ini. Semoga yang telah mendukung channel ini, mendapatkan pahala dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, amin. Salam bola mata 11. Timnas U19 Malaysia sukses menjadi juara Piala AFF U19 2022 setelah mengalahkan Timnas Laos U19 di final dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabaga, Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022, dan membawa tim Harimau Malaya mengoleksi gelar juara kedua kalinya, setelah mereka meraih yang pertama pada tahun 2018. Seusai pertandingan, Coach Timnas U19 Malaysia, Hassani Sazali, mengakui jika persiapan Timnas Indonesia lebih baik dari Malaysia. Apalagi, skuad Indonesia sempat melakukan pemusatan latihan di beberapa negara dan tampil di ajang Toulon Cup Perancis 2022, sebelum melakoni pertandingan di ajang Piala AFF U19 2022. Seperti dikutip dari Kompas.com dan Bolasport.com, Coach Hassani Sazali memberikan komentarnya. Kami juga membuat persiapan yang rapi. Saya rasa kalau dibandingkan dengan persiapan Indonesia, mereka lebih baik karena juga melakukan latihan di Eropa sebelum turnamen. Ujarnya, melihat hal ini, Coach Malaysia ini tertarik untuk menggelar laga uji coba melawan Timnas U19 Indonesia sebagai persiapan jelang kedua tim tampil dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023, yang akan digelar 10 hingga tanggal 18 September tahun 2022 mendatang. Timnas Malaysia tergabung dalam grup E bersama Mongolia, Sri Lanka, dan tim kuat Korea Selatan. Sedangkan skuad Garuda Nusantara berada di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Pertemuan dengan timnas Vietnam tentunya selalu menarik untuk ditunggu, terlebih pasca insiden dugaan sepak bola gajah pada laga penentuan grup A yang telah menyingkirkan Ronaldo Kuate CS dari ajang Piala AFF U19 dan tersingkir secara head-to-head oleh Thailand dan Vietnam. Menurutnya, laga uji coba ini bermanfaat bagi kedua tim untuk mempersiapkan diri tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Selain itu, Timnas Malaysia juga bisa sekaligus mengukur kemampuan timnya dengan melawan anak asuh Sintayong yang memiliki persiapan yang lebih baik tersebut. Ada baiknya sebelum kualifikasi AFC, mungkin kami bisa adakan suatu pertandingan uji coba antara Indonesia dan Malaysia, tuturnya. Saya rasa ada pengaruh positifnya dengan apa yang mereka atau Indonesia telah pelajari. Jadi, kami bisa menambah sesuatu karena mereka telah mempersiapkan tim dengan baik, pungkasnya. Pelatih ini juga mengungkapkan kebahagiaannya bahwa ada makna istimewa ketika Indonesia menjadi tuan rumah, tentunya bagi Timnas Malaysia U19. Dia mengakui Indonesia seperti jadi tanah keberuntungan bagi negaranya. Hal itu merujuk pada dua kesuksesan Timnas U19 Malaysia di Piala AFF U19. Harimau Malaya meraih dua gelar itu saat pertandingan digelar di Indonesia tahun ini dan 2018 yang lalu. Timnas muda Malaysia menjadi juara di bawah asuhan Bojan Hodak dengan menekuk Myanmar 4-3 pada partai final. Seperti yang disampaikan dalam komentarnya, bukan hanya di Piala AFF U19 tapi saya juga menikmati kejayaan ini bersama Timnas U23 Malaysia pada SEA Games 2011 di mana kami juara bersama pelatih Datuk Ong Kim Swee. Pengalaman tersebut amat berguna bagi saya dan inilah hasil yang didapatkan saat ini, ungkap pelatih yang sempat diragukan dan banyak menuai kritik di negerinya sebelum berangkat ke Indonesia bersama skuadnya. Mungkin ungkapan ini sebagai bentuk penasaran Coach Timnas Malaysia muda ini dengan kualitas permainan Timnas Garuda Muda di bawah asuhan STY, meskipun gagal lolos ke semifinal hanya karena faktor ketidakberuntungan saja, karena secara level permainan, Timnas U19 tidak kalah dengan Timnas yang lolos ke semifinal. Sementara PSSI bersama Timnas Garuda, Coach Sintayong dan jajaran kepelatihan di semua level usia, pasca Piala AFF U19 2022 akan menghadapi jadwal yang lumayan padat, tahun 2022 ini.
Begitu pula dengan Malaysia dan negara-negara lain di kawasan ASEAN, seperti Piala AFF U16, tanggal 31 Juli sampai tanggal 13 Agustus tahun 2022 di Yogyakarta. Pada 14 sampai 18 September tahun 2022, ada kualifikasi Piala Asia U20. 1-9 Oktober tahun 2022, ajang kualifikasi Piala Asia U17 dan di akhir tahun, atau bulan Desember tahun 2022 akan digelar Piala AFF. PSSI dan semua jajaran pelatih serta pemain di semua level usia, harus kembali fokus dan kembali ke track yang ditargetkan untuk merengkuh juara dari ajang-ajang tersebut. Desakan netizen dan ramainya pemberitaan agar PSSI mengambil langkah keluar dari keanggotaan AFF dan bergabung ke AFF saat ini, buntut dari dugaan tidak sportif saat laga Vietnam kontra Thailand di Piala AFF U19 yang lalu. Jangan sampai melupakan persiapan skuad Timnas Merah Putih, yang pada akhirnya akan semakin merugikan Timnas Indonesia dengan kembali gagal berprestasi di ajang-ajang sepak bola yang akan digelar tersebut. Timnas Garuda Nusantara harus membalas kegagalannya dan membuktikannya dengan sportif melalui pertandingan fair play dan impresif dengan negara manapun lawannya nanti bukan masalah. Jangan sampai terbebani dengan provokasi dari rival-rival terberat Timnas saat ini, yang terbukti selalu dimanfaatkan di momen-momen pertandingan Timnas dan kerap berhasil melemahkan mental para pemain Timnas kala bersua dengan Timnas negara mereka. Akankah ajakan bertanding dari pelatih Malaysia Hasan Shazali ini mendapat respon dari PSSI dan Sintayong? Kita tunggu jawabannya. Salam bola mata 11.